Selling itu adalah sesuatu instrumen di mana seseorang boleh menjual dulu sahamnya yang belum dimiliki oleh dia. Sehingga nanti apakah pada hari yang sama atau kemudian dia akan membeli saham tersebut, sehingga kalau dia jual misalnya di harga 1.000, lalu nanti dia belinya di harga 900 atau 800, sehingga dia mendapatkan gain sekitar kalau dia 900 dia dapat gainnya 100, kalau dia jualnya di harga 800 dia dapat gainnya 200. Jadi intinya prinsipnya adalah dia jual dulu, lalu dia akan beli kembali dengan harga lebih murah di mana dia akan mendapatkan gainnya. Berarti benar nggak sih kalau kita bilang semakin turun harga sahamnya, semakin cuan nih investornya? Benar ya, berarti berharap pasarnya ini atau sahamnya makin lama makin terkoreksi gitu ya Pak ya? Nah, jadi ya kembali, ini yang mesti hati-hati. Yes, prinsipnya benar. Jadi kalau dia nanti harganya turun, dia beli lagi dengan harga lebih murah, yang bersangkutan atau investor tersebut akan lebih untung. Tapi tolong hati-hati, jangan berdasarkan sama seperti beli saham, ini juga jual saham duluan. Itu yang mekanismenya short selling. Jangan sampai dengan alasannya rumors dan lain sebagainya sehingga berbalik arah, yang bersangkutan atau investor tersebut jadi rugi. Gitu ya. Berarti prinsipnya dulu nih yang harus dimengerti. Nah, tapi kan yang tadi dijelasin sama Pak Iwan ini cukup sederhana ya. Kalau misalnya kita sell-nya ini tadi di level 1.000, kemudian kita buy-nya lagi ini di level 800. Nah, ini kan berarti ada gain sekitar Rp200 gitu ya Pak per lembar sahamnya. Nah, ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan agak aneh gitu ya prinsipnya. Kok kita bisa jual saham yang kita belum punya gitu Pak? Ya, memang makanya dari itu as of now Bursa Efek Indonesia karena melihat kondisi market yang memang selama beberapa hari menurun ya, dan kondisi mungkin secara regional termasuk di Indonesia yang belum stabil. Oleh sebab itu, ini mekanismenya belum diperbolehkan saat ini secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau kita lihat sendiri, kenapa short selling mekanismenya ada di capital market, supaya melihat kalau menjaga supaya liquidity dan volatilitas saham-saham tersebut yang diperdagangkan short selling itu lebih banyak, lebih liquid, lebih volatile, sehingga lebih memarakan capital market yang terjadi. Baik, baik. Kalau kita lihat juga dari keputusan dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan short selling, apakah ini bisa dilakukan di semua saham Pak atau hanya saham-saham tertentu aja? Ya, jadi mungkin adalah saham-saham tertentu, terutama juga mungkin nanti ada pertimbangannya saham-saham yang bisa diberikan margin yang marginable. Karena memang mungkin kan orang-orang yang melakukan short selling itu pada umumnya membeli saham-saham yang dilakukan short selling itu yang memang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dan juga mereka mendapatkan pendanaan. Sehingga mereka bisa mendapatkan margin. Oleh sebab itu, mostly saham-saham yang short selling itu lebih bagus untuk dilakukan pada saham-saham yang marginable, yang dapat diberikan margin. Yang biasa diberikan fasilitas margin begitu ya Pak. Berarti ini lebih banyak ke saham-saham LQ45 atau blue chip ya Pak? Ya, kurang lebih begitulah. Kan setiap periode tertentu Bursa Efek Indonesia memberikan revisi seperti baru terjadi belakangan ini 1-2 hari ini, saham-saham mana yang bisa diberikan pembiayaan margin, fasilitas margin. Baik. Dari sisi sekuritasnya sendiri, apakah dengan menggunakan sekuritas apapun kita bisa menggunakan fasilitas short selling atau seperti apa Pak? Ya, pada umumnya perusahaan-perusahaan sekuritas itu kalau memang saham-saham yang margin atau marginable shares, jadi most likely sebagian besar atau mayoritas perusahaan-perusahaan sekuritas bisa memberikan pendanaan karena memang sudah termasuk dalam saham-saham yang bisa diberikan fasilitas margin, dan mereka para investor memanfaatkannya kalau nanti diperbolehkan, bukan cuma untuk beli saham-saham tertentu tapi juga untuk melakukan short selling, penjualan saham-saham tertentu yang dalam daftar margin tersebut.
Baik, berarti tidak di semua saham dan tidak di semua sekuritas bisa memberikan fasilitas short selling. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.